沈むように溶けてゆくように二人だけの空が広がる夜にHalo semuanya, saya Ramdan Mansyah. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar peluang. Apa itu peluang dan apa-apa saja yang kita temui dalam peluang. Jadi, peluang adalah ukuran kemungkinan suatu kejadian terjadi. Nah, ukuran peluang tersebut dinotasikan dalam bentuk PA atau peluang kejadian A, di mana notasinya antara 0 sampai dengan 1. 0 itu mustahil dan 1 itu pasti terjadi. Kemudian dalam peluang kita juga menemukan yang namanya himpunan. Himpunan yang kita temui adalah ada yang namanya ruang contoh, ada yang namanya ruang kejadian, ada juga yang namanya ruang nul, ada juga yang namanya irisan, paduan, dan juga komplement. Nah, jadi yang pertama ruang contoh. Ruang contoh adalah suatu gugus yang memuat semua hasil yang berbeda yang mungkin terjadi dari satu percobaan. Nah, ada ruang kejadian, yaitu anak gugus dari ruang contoh yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, kemudian ada ruang nul, yaitu anak gugus juga dari ruang contoh yang tidak mengandung satupun anggota. Kemudian ada irisan dua kejadian paduan. Nah, kalau irisan singkatnya adalah himpunan anggotanya adalah kejadian yang terjadi di A tapi juga terjadi di B. Nah, kemudian ada yang namanya paduan. Kalau paduan, anggota himpunannya adalah kejadian yang terjadi di A dan juga kejadian di B digabung saja, meskipun ada kejadian yang tidak terjadi sama-sama. Kemudian ada yang namanya komplement. Kalau komplement itu adalah kejadian yang mencakup titik contoh di S tapi bukan anggota A. Ya. Kemudian mencari nilai dari peluang. Dalam mencari nilai dari peluang ada beberapa kaidah sebaran peluang yang harus kita patuhi, yaitu namanya aksioma. Yaitu yang pertama, notasinya antara 0 sampai dengan 1. Dan hasil dari penjumlahan ukuran-ukuran peluang tersebut hasilnya adalah 1. Rumus dari peluang sebenarnya cukup simpel, yaitu PA sama dengan NA per NS, atau peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian per banyaknya sampel, atau banyaknya ruang sampel. Nah, cuman yang jadi problem adalah dalam mencari peluang terkadang mencari NS-nya itu cukup sulit. Maka darinya ada beberapa cara dalam menentukan NS atau ukuran anggotanya. Itu caranya yang pertama ada dengan penggandaan, ada dengan permutasi, dan juga ada dengan kombinasi. Yang pertama dengan cara penggandaan. Penggandaan digunakan jika setiap kemungkinan dibentuk dari komponen-komponen yang saling bebas. Misalkan pelemparan 2 kali mata uang, artinya ada dua buah sampel yang diulang secara 3 kali. Jadi rumusnya adalah S pangkat N. Jadi kalau misalkan tadi mata uang berarti 2 pangkat 3, hasilnya adalah 8. Kemudian ada yang namanya permutasi. Permutasi adalah suatu susunan yang dibentuk oleh keseluruhan atau sebagian dari suatu kumpulan benda. Nah, rumus dari permutasi ini adalah N faktorial. Atau kalau misalkan banyaknya permutasi akibat pengambilan R benda dari N benda yang berbeda, rumusnya adalah N faktorial per N dikurang R faktorial. Kemudian ada yang namanya kombinasi. Nah, kombinasi merupakan kejadian di mana susunan objek yang terpilih itu tidak diperhatikan. Misalkan pemilihan orang yang duduk di sekitar api unggun. Nah, dalam mencari kombinasi, rumus yang digunakan adalah N faktorial per R faktorial N dikurang R faktorial. Nah, contoh soalnya adalah hitunglah kemungkinan merah, kuning, hijau menjadi impostor. Nah, jadi kita harus tahu jumlah kilometer itu ada 10. Kita masukkan aja langsung ke rumus kombinasi N faktorial per R faktorial N kurang R faktorial. Artinya 10 faktorial 3 faktorial 10 kurang 3 faktorial. Dapatlah hasilnya 120. Nah, setelah kita dapat hasilnya, dan ini hasilnya adalah NS ya, maka mudah lagi siapa yang langsung untuk mencari PA NA per NS, langsung aja, karena kejadiannya masing-masing satu orang satu, maka 1 per 120 NS ya. Cukup sekian, bye bye.